Ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu syahidan ومباشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه على دينه ومن تمسك بسنته وسلم تسليما كثيرا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di pagi hari ini. Ya, insya Allah kita ya saling berdiskusi ya tentang pelajaran dari apa yang telah kita pelajari dari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Ya, yang setelah sebelumnya kita sudah beberapa kali belajar ya, namun hanya via rekaman saja. Semoga masih bisa mendapatkan faidah. Terakhir ya, awal kita mulai materi menggunakan audio itu di dars ke-7 ya, yaitu di dars ke-7 di pembahasan di halaman 14 ya. Halaman 14 dari kitab Muyassar membahas tentang isim mabni ya, tanda isim mabni, kemudian tentang isim ghairu munsharif, yaitu di halaman 14 ya. Kita buka di sini PDF-nya. Nah, ini mulai di dars ini kita sudah tidak bertemu lagi secara offline ya, adapun kita belajar menggunakan audio atau rekaman. Nah, ini mulai di dars ke-6 ya, dars ke-7 ya, dars ke-7 sampai kita akhirnya ya sampai di pembahasan terakhir kemarin berkaitan dengan fiil, bab fiil, baik fiil madhi, mudhari atau amr yang nanti materi kedepannya. Nah, pada hari ini ya untuk sesi live sekarang ya mungkin bisa langsung tanya jawab. Ana mulai dari pembahasan terakhir kita menggunakan via rekaman. Ana bahas singkat, nanti di tengah-tengah Ana persilahkan untuk bertanya atau mungkin kita saling diskusi lah ya. Nanti kita sambil review sedikit tentang tugas yang kemarin. Ya, kita mulai. Di sini PDF-nya terlihat ya, di PDF Muyassar. Di halaman 15 ini PDF-nya cuma cetakan lama, kalau ada bukunya bisa silakan dibuka. Ya, di halaman 15 ini ya setelah dibahas tentang pembahasan isim-isim mu'rab, yaitu yang ada 9 ya, mengikuti jumlah isim-isim yang telah dipelajari sebelumnya, mulai dari isim mufrad, isim musanna, ya, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, ya, al asmaul khamsah, kemudian isim maksur, isim mangkus, ya, dan satu lagi isim alladzi la yansharif, yaitu isim yang tidak bisa ditanwin. Nah, maka itu yang dinamakan dengan isim mu'rab. Ya, isim mu'rab berarti ya isim tersebut berubah-ubah, bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Nah, setelah pembahasan itu selesai, baru masuk ke al-asma'ul mabniyat. Nah, ini lawannya, yaitu isim-isim yang mabni. Isim mabni ini yang harokatnya itu tetap dalam satu keadaan saja. Dan ini jumlahnya terbatas, yaitu ada 5 di sini. Ada isim domir, kemudian isim isyarah, ya, ada isim mausul, isim istifham, isim syarat. Jadi kelima ini adalah contoh isim mabni ya, yang diajarkan di level 1 dari kitab Muyassar. Isim domir ya jumlahnya nggak segini, sebenarnya ada 14 ya, sebagaimana telah kita pelajari bersamaan di pelajaran sorof kemarin.
Isim isyarah ya kata tunjuk, isim mausul ini kata hubung yang artinya yang, kemudian ada ismul istifham yaitu kata tanya, dan satu lagi isim syarat. Nah, ini lebih mudah ya karena saat kita temukan isim mabni ya sudah dia dibacanya seperti itu. Nah, ada pengecualian di isim isyarah. Ya, isim isyarah ini kan ada yang untuk mufrad, ada yang untuk musanna, ada untuk jama'. Nah, sebagian ulama ada yang berpendapat untuk yang ini yang saya blok untuk yang musannanya misalnya ini, tapi ininya ada 2. Hadzani, hatani, atau dzanika, tanika, atau alladzani, allatani untuk di isim mausulnya. Maka sebagian ulama ada yang berpendapat bagian yang musannanya dari isim isyarah dan isim mausul itu masuk di pembahasan mu'rab. Ya, alias dia bisa berubah-ubah. Jadi ketika marfu bacanya hadzani, ketika mansub atau majrur maka dibacanya hadzaini gitu. Jadi disamakan seolah seperti isim musanna. Ya, isim musanna kan kalau marfu kita bacanya muslimani. Ketika mansub muslimaini. Ketika majrur muslimaini juga. Nah, di isim isyarah dan isim mausul juga seperti itu untuk yang 2. Ya, tapi, kalaupun untuk dipermudah, ya kita anggap mabni saja juga tidak apa-apa. Jadi selamanya dibaca, seperti yang kita lihat sekarang, ya, karena dia memang termasuk isim mabni. Nah, kemudian halaman 15, alamatul bina, ini tanda-tanda mabninya, ya sebenarnya tidak begitu urgent untuk dihafal, tapi ketika nanti masuk pembahasan i'rab, itu ya diperlukan gitu ya untuk menyebutkan tanda i'rabnya. Misalnya kita katakan, apa namanya, anta, misalnya anta dia domir, ya, terus kita katakan mabniun. Nah, tandanya apa? Maka kita katakan mabniun alal fathi. Jadi itu bermanfaatnya ketika mengi'rab. Adapun membaca, ya kita baca anta saja gitu, tidak sekompleks yang pembahasan isim mu'rab yang kita harus tahu apakah dia marfu, mansub atau majrur. Adapun mabni ya harokatnya tetap dalam satu keadaan saja. Nah, kemudian ini selanjutnya tafasilul asma'il lati la tansharif. Ini perincian isim-isim yang tidak bisa ditanwin. Ini perinciannya ada pertama 3, kemudian ditambah lagi ada 3 lagi, 6, dan ditambah lagi ada 6 lagi. Jadi ada 12. Nah, ini perincian isim alladzi la yansharif, yaitu yang isim nomor 9. Yang kalau di tabel di halaman 13 itu termasuk isim yang nomor 9, yaitu isim yang tidak bisa ditanwin. Kalau diajarkan pertama kali ya diajarkan pertama kali di halaman eee, ini ya halaman 10 ya ketika membahas al-ismul ladzi la yansharif, yaitu isim yang tidak bisa ditanwin, maka ini dicontohkan kebetulan hanya nama saja. Aisyah, Fatimah, Ibrahim, Ismail, kebetulan nama semua. Makanya kata Ustadz Aceh di bawah, wasayati insyaallahu tafasiluhu. Dan akan datang insyaallah tafasiluhu, perinciannya. Maka perinciannya itu di halaman 15. Ternyata perinciannya ada 12 macam. Nggak hanya nama saja. Ya, salah satunya nama memang. Nah, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, nomor 1 itu bentuk yang sighoh muntahal jumu, yaitu sighoh artinya bentuk, ya muntaha artinya puncak, al-jumu itu jamak. Jadi ada wazan ya dalam bahasa Arab ya, wazan apa namanya? Wazan jamak ya, wazan wazan jamak yang dia itu paling mentok gitu ya. Kalau kalau isim sudah dibentuk jamak dengan wazan itu, nggak bisa dibentuk jamak lagi gitu ya. Misal wazan mafail, ya. Ini mentoknya, puncaknya bentuk jamak. Jadi kalau satu kata sudah masuk wazan mafail, itu nggak bisa dibentuk jamak lagi. Ya. Memang ada jamak dijamakan lagi ada.
Ya, jadi nanti kalau dibahas di Muyasar level 2 atau di kitab-kitab lain yang menengah, itu ada istilah isim jam'ul jam'i, yaitu isim jamaknya jamak. Jadi isim jamak ya, kemudian dijamakkan lagi, itu masih bisa. Jadi kalau kita kenal jamak itu di jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim atau jamak taksir, ya itu di beberapa kondisi atau di beberapa bentuk isim jamak yang sudah jamak itu bisa dijamakkan lagi. Nah, adapun ketika isimnya sudah ketika dibentuk jamak kemudian dia menggunakan sigoh ya bentuk muntahal jumu puncak dari jamak semisal wazan mafail atau mafailu ya semisal dananiro jamak dari dinar maka sudah mentok dia tidak bisa dibentuk jamak lagi. Nah, yang model seperti ini nggak bisa ditanwin. Kemudian nomor 2, nomor 3 yang kemasukan alif ta'nis atau alif ta'nis maksurah mamdudah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini 3 bagian pertama. Kemudian 3 bagian kedua ini ya ada istilah al-wasfu. Wasfu itu sifat. Ya. Ada istilah al-wasfu sifat ya. Plus apa? Nah, ada tambahannya al-wasfu ma'a adal, yaitu al-wasfu bersama adal. Adal ini perubahan. Ada al-wasfu ma'a waznil fi'li. Ada al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nun dan seterusnya. Dan yang bagian ketiga itu al-alam. Al-alam ini ada 6. Nah, salah satunya adalah yang nomor 4, al-alamu ma'a ta'nis, yaitu nama perempuan. Maka semua nama perempuan ya itu dia tidak bertanwin ya, tapi dengan catatan ya, dengan catatan. Maksudnya di sini al-alam ma ta'nis, semua nama perempuan baik perempuannya secara hakiki semisal Zainab, meskipun Zainab tidak ada tak marbutoh atau nama perempuan ditinjau dari sisi lafaz ya, semisal yang ada tak marbutohnya maka dia tidak ditanwin. Nah, kesimpulannya untuk al-mamnu minas sarf ini setidaknya isim menjadi tidak bisa ditanwin itu mesti ada 2 ilat, ya, ada 2 sebab, ya. Dan harus a dus dua apa, 2 sebab ini dua-duanya ada, ya. Harus 2 sebab ini dua-duanya ada. Nah, sebab yang pertama misal ya al-wasfu sifat. Nah, sebab yang kedua itu al-adl, ya, ada perubahan. Atau contoh yang lain sifat apa ilat pertama al-wasfu ya ilat kedua ma'a waznil fi'li karena dia mengikuti wazan fi'il. Jadi syaratnya isim itu tidak bisa ditanwin harus memenuhi 2 ilat ya, jadi al-wasfu plus adl, al-wasfu plus mengikuti wazan fi'il atau al-wasfu plus ziyadatil alif wan nun ditambah ada tambahan alif dan nun di belakangnya dan yang semisal. Ya, sama juga yang alam. Ya. Al-alam itu nama. Ini penyebabnya. Ya, penyebab isim nggak bisa ditanwin. Sebab pertama karena dia nama. Kedua ma'al adl. Ya, karena dia perubahan. Al-alam ma'awaznil fi'li. Ya, atau nama tapi mengikuti wazan fi'il. Misal Ahmad. Dan yang semisalnya. Lalu gimana 3 yang pertama? Katanya harus 2 sebab. Nah, ini 3 yang pertama, meskipun sebabnya disebutkan satu, sigoh muntahal jumu, itu aja sebabnya. Nggak ada sebab lain. Bukan sifat, bukan nama. Masjid itu bukan sifat, bukan nama. Ya, dananir ini bukan sifat, bukan nama. Dananir isim jamid, benda saja. Ya, bukan sifat, bukan nama. Nah, meskipun ini yang 3 bagian pertama ini seolah satu saja ya, yang menyebabkan dia tidak bisa ditanwin, ya, tapi ini kata para ulama sighah muntahajumu atau kemasukan alif ta'nis maksurah, ya, alif bengkok, ya, menunjukkan perempuan, alif ta'nis mamdudah. Nah, ini meskipun ilatnya satu tapi menempati posisi 2 ilat. Jadi dianggap satu ilat ini ya menempati posisi 2 ilat. Jadi tetap ya 3 bagian pertama ini masuk pada pembahasan al-ismul ladzi la yansharif. Nah, kemudian ini syurutul mamnu minas sarf ini kita lewat ya. Kalau nggak salah di rekaman nggak ana sebutkan, nanti kita kembali lagi ya. Ini bagian yang nanti akan dijelaskan. Nah, kemudian fil af'al. Nah, ini fi'il. Kita masuk bagian kedua yaitu fi'il.
Fiil kita sudah tahu, jadi sebelum masuk di halaman 17, alhamdulillahnya kita sudah didahului oleh sorof. Ya, karena memang muyasar ini meskipun al-muyasar fi ilmin nahwi, eh, tapi ada bagian sorofnya. Ya, salah satunya sebenarnya bagian sorof itu udah dimulai dari pembahasan isim. Ketika membahas isim mufrad, ya isim musanna, isim jama mudzakkar salim, itu sebenarnya sudah masuk pembahasan sorof. Kenapa? Karena ngerubah-rubah dari mufrad ke musanna, dari musanna ke jama mudzakkar salim, muannas salim atau jama taksir, itu ngerubah-rubah dengan nambahin huruf itu sudah masuk pembahasan sorof. Ya, makanya sedangkan ilmu nahwu itu sebagaimana kita definisikan ya waktu di awal-awal, ya inti pembahasannya itu adalah i'rab sebenarnya, i'rab dan bina. Kita hanya mengurusi di ilmu nahwu itu bagaimana cara mengharokati huruf terakhir dari satu kata. Ya, ini apakah dhammah, fathah, kasrah, ya atau yang lain. Itu pembahasan nahwu. Nah, di sini ya fil af'al ya kita sudah ada pendahuluannya dari modul sorof kemarin. Jadi sudah ada gambaran ya, dan sudah kita lihat beberapa latihan. Nah, fiil ya dari sisi waktu ada madi, mudhore, amr. Ya madi, mudhore, amr. Kalau fiil madi ya ini yang menunjukkan dari sisi waktunya itu lampau ya. Dari sisi waktunya lampau. Dan fiil madi ya atau fiil secara umum ya, ketika kita bahas sorof ya di tasrif di sini kan yang ini bagannya yang kemarin kita sudah lihat. Nah, di sini eh, fiil itu minimal hurufnya itu 3 ya. Jadi nggak ada istilahnya fiil hurufnya kurang dari 3 kurang dari 3. Makanya meskipun kita punya fiil misalnya rodda ya. Rodda itu rodda ya rudu. Ya, ada fiil ya, fiil madinya rodda. Kemudian mudhorenya ya rudu. Itu meskipun terlihatnya dua huruf, tapi sebenarnya 3 huruf ya. Karena rodda itu ro, dal, dal sukun, kemudian dal fathah. Sebenarnya ada 3 huruf, cuman ditasdid dalam penulisan. Makanya rodda yaruddu. Nah, itu tetap dihitung 3 huruf. Makanya sekali lagi fiil itu minimal 3 huruf. Nah, fiil yang 3 huruf ini yang kita namakan sulasi. Ya, sulasi itu maknanya 3. Maksudnya ya ada 3 huruf asli yaitu di fiil madinya. Kemudian ada fiil yang memang aslinya 4 huruf, itu yang dinamakan fiil rubai. Ya, rubai yang memang aslinya 4 huruf. Ya. Kalau aslinya 4 huruf, kemudian ada tambahan, ya jadi 5 huruf. Ya, tapi yang asli 4. Kalau fiil sulasi 3 yang aslinya, ya, kemudian nggak dikasih tambahan apapun, ya tetap 3, nah itu yang kita namakan sulasi mujarrod. Mujarrod itu artinya kosong, yang kita sudah pelajari. Jadi tasrif yang baru kita pelajari itu baru 6, ya, yaitu tasrif sulasi mujarrod, ya, yang ada 6 bab. Yang Anda blok di sini, ya, kita baru pelajari ini saja, ya, dari cabang tasrif yang kita lihat sama-sama di layar, yaitu fi'il sulasi, ya, kemudian mujarrad. Artinya fi'il sulasi yang hurufnya ada 3, ya, namun tidak ada tambahan huruf apapun. Ya, huruf aslinya memang cuman 3. Nah, ini ada 6 bab. Ya, ini yang sudah kita pelajari alhamdulillah. Ternyata masih ada bab-bab yang lain ya. Nanti di sulasi mazid ada 3, kemudian sulasi mazid biharfin. Mazid itu artinya ketambahan huruf yang lain dari huruf yang asli, kemudian ditambahi 1 huruf, maka ada 4 huruf. Semisal af'ala, fa'ala nanti kita akan bahas. Nah, ketambahan 1 huruf ada 3. Kemudian mazid biharfain, ketambahan 2 huruf. Di sini ada 5 wazan lagi. Kemudian ada mazid ya bisalah sati ahruf ya. Ketambahan 3 huruf, ini ada wazan lagi ada 4 ya, ada empat wazan. Ya terus nanti insya Allah kita akan pelajari. Tapi wazan pokok di sini ya.
Dari fi'il sulasi mujarrad ya yang ada 6 bab, itu sebenarnya bedanya cuman ada di ain fi'ilnya. Kita sudah bahas bahwasanya ini wazan. Wazan itu pola. Pola yang kita mencocoki mauzun-mauzun atau fiil-fiil yang kita temui di kamus atau di mana kita baca, itu mencocoki ke wazan yang mana. Ya, maka wazannya ya biasanya secara standar itu ditulis dengan fa, ain, lam. Ya, fa'ala. Ya, ini standar wazan memang di buku-buku shorof. Maka ya fa'ala yaf'ulu. Misal kita yang mencocoki wazan ini adalah fiil sajada, sujud. Sajada yasjudu. Ya, fa'ala yaf'ulu. Sajada yasjudu. Maka kalau kita katakan sajada, maka sinnya itu kita sebut fa fiilnya. Kemudian jimnya ya itu disebut ain fiilnya. Kemudian dalnya itu kita sebut ya lam fiilnya. Nah, ini istilah fa fiil, ain fiil, kemudian lam fiil ini istilah yang baku yang menunjukkan kita mau tahu ya dia mencocoki dari sisi wazan huruf per hurufnya itu bagaimana. Ya, sajada yasjudu. Nah, dari 6 bab ini ternyata ya membedakan antara bab satu dengan bab yang lain itu hanya ada di ain fiilnya saja, ya ada harokat ain fiilnya saja. Makanya untuk bab satu ya semua fa ya fa'ala ya fa-nya semua fa ya nggak ada yang fu ya. Kemudian ain fiil yang berubah-ubah. Bab satu, bab 2 itu fathah dua-duanya, bab satu, bab 2, bab 3. Kemudian bab keempat kasroh, bab kelima dhammah, bab keenam kasroh. Jadi berubah dari sisi ain fiilnya. Begitu pula juga di fiil mudhari. Begitu juga di fiil mudhari. Ya, ini berubah-ubah hanya di ain fiilnya saja. Maka bisa disingkat kemarin dengan jembatan keledai ya wazan satu sampai wazan ke-6 yaitu batu ya. Batu kali mana bisa turun sendiri. Jadi batu itu maksudnya ba itu vokal a-nya itu mengindikasikan ain fiil di fiil madi ya. Kemudian tu ya berarti vokal u-nya itu mengindikasikan ain fiil di fiil mudhari. Jadi fa'ala yaf'ulu batu. Fa'ala yaf'ilu. Berarti ya fa'ala yaf'ilu kali ya batu kali ya bab kedua kali berarti a ya untuk madinya vokal i yaitu yaf'ilu untuk fiil mudhari'nya. Jadi batu kali mana yang ketiga bisa keempat ya kemudian turun ya domah-domah wazan kelima faula yaf'ulu dan yang terakhir sendiri ii yaitu fa'ila yaf'ilu. Nah, itu wazan yang telah kita pelajari dan beserta latihannya. Nah, kemudian di Muyasar, ya, di sini Ustadz Aceng ngasih contoh fiil madi itu kebagi dua, ada yang maklum, ada yang majhul. Nah, ini di sorof ya tidak tidak sempat disinggung, ya, mulai disinggung itu di Muyasar. Yaitu maklum itu fiil yang aktif, ya, maklum itu ya aktif, majhul itu kata yang pasif, ya, kata yang pasif. Cara bahasa maklum itu maklum diketahui, ya maklum diketahui, ya majhul itu tidak diketahui. Ya, jadi maksudnya kalau kita berbicara kataba, ya maka uh, pelakunya diketahui, yaitu apa? Ya, di sini ada uh, pelakunya fa'ilnya yaitu dia kan, huwa, domir huwa. Kataba maksudnya dia laki-laki satu orang, ya, dia laki-laki satu orang ya telah menulis. Ya, jadi makanya dinamakan maklum, maksudnya pelakunya diketahui. Adapun majhul kutiba, ya, adapun majhul kutiba itu pelakunya tidak diketahui. Misal ada orang kutiba ditulis, siapa yang menulis nggak tahu, ya siapa yang menulis tidak tahu. Nah, cara merubahnya yang penting buat kita saat ini nanti kita akan bahas detailnya di halaman 34. Yang penting sekarang adalah gimana cara membuat dari maklum ke majhul. Itu kaidahnya
Ya, kaidahnya adalah ketika, fiil madinya itu kataba, ya, kemudian kita ingin jadikan majhul, ya, maka kaidahnya di dhammah awalnya, ya, ya, dumma awwaluhu wa kusira ma qablal akhir. Di dhammah awalnya dan di kasrah sebelum akhir. Aslinya kataba menjadi kutiba. Ya, itu untuk fiil madi. Tasrifnya, ya, tasrifnya ini sudah kita pelajari di modul sorof. Ya. Ini istilahnya tasrif lugawi. Ya. Tasrif berdasarkan domirnya. Tasrif berdasarkan domirnya. Kalau kita lihat di sorof, ya di sini itu eh, sebelum itu ya ada tasrif istilahi yang ini kita sudah pelajari di pembahasan sorof ya. Itu yang merubah dari fiil madi ke mudhari, ke masdar, ke isim fa'il, isim maf'ul, fiil amr dan fiil nahi ya. Fiil nahi. Nah, ini istilahnya tasrif istilahi ya. Tasrif istilahi itu merubah dari fiil madi, fiil mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fiil amr, fiil nahi. Adapun yang di muyasar ini ya dari kataba kemudian diubah menjadi kataba, katabu ya, dan seterusnya sampai kata bena ini istilahnya tasrif lugawi yaitu berdasarkan domir. Tasrif berdasarkan domir. Nah, kemudian itu fiil madi. Kemudian fiil mudhari ini menunjukkan waktu sekarang ya, fi zamanil hal wal mustaqbal yaitu zaman yang sekarang dan yang akan datang. Nah, ciri khasnya adalah dia didahului oleh namanya huruf mudhoro'ah ya. Ini bukan domir ya, bukan menunjukkan domir tapi ini namanya huruf mudhoro'ah. Misalnya ada hamzah, nun, ya dan ta di depan atau di awal-awal huruf apa fiil mudhari. Beda dengan fiil madi. Kalau fiil madi ini katabat ada taknya kan, kemudian kata bena atau misalnya kata beta, ini ada taknya, atau tuma, kata betum, ini domir ya. Kata tum, ya, kata tuma, ini kalau di fiil madi yang ada di belakang-belakang ini kata bena, kata tu itu namanya domir. Ya. Adapun yang di fiil mudhari ini yang di awalnya ada hamzah, nun, ya, ta, semisal yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Nah, ini kan ada huruf-huruf di depannya ini. Misalnya aktubu saya tulis, naktubu kami menulis. Ini namanya huruf mudhoro'ah. Huruf bukan domir. Jadi ini huruf ya bukan domir. Nah, ini ciri khas dari fiil mudhari. Nah, bagaimana ketika merubah dari maklum ke majhulnya? Nah, ini berbeda dengan fiil madi ya. Kalau fiil madi ya, kalau fiil madi dia di dhammah awalnya di kasrah sebelum akhir. Adapun fiil mudhari maka di dhammah awalnya di fathah sebelum akhir. Itu cara merubah ya dari fiil ma'lum ya bentuk aktif ke majhulnya. Aslinya yaktubu kemudian menjadi di dhammah awalnya yukta ya, kemudian di fathah huruf sebelum akhir. Aslinya yaktubu menjadi yuktabu. Ya. Nah, kemudian fiil amr ya, fiil amr ini fiil yang terakhir, ini sigoh atau bentuk untuk apa namanya memerintah ya. Kita sudah bahas sebenarnya di modul sorof yaitu ketika dibentuk tasrif istilahi ya dari fiil madi ke fiil amr ya, dari fiil madi ke fiil amr. Nah, sedikit kita bahas yang untuk tasrif istilahi ini. Ya, jadi pertama yang kita hafal itu ya untuk menghafalkan tabel ini, yang kita hafal adalah fiil madi plus fiil mudhari'nya. Ya. Jadi pertama kita hafalkan, kita tahu dulu fiil madi, fiil mudhari'nya. Untuk tahu apa? Untuk tahu ini masuk wazan bentuk berapa. Ya, wazan bentuk berapa. Misal kita disodorkan
kata alima. Alima telah mengetahui. Alima ya'lamu. Nah, kita tahu ya'lamu itu dari mana? Ya, kita mengetahui ya bagaimana cara membaca fiil mudhari'nya, idealnya itu dari kamus. Ya, kita tahunya alima, kita mesti tahu juga mudhari'nya bacanya seperti apa. Ketika kita tahu dapatkan di kamus, yaitu ya'lamu, ya maka kita tahu dia wazan bab keempat. Alima ya'lamu, fa'ila yaf'alu. Nah, fi'il madi, fi'il mudhari kita pegang, insya Allah kesananya mudah. Kenapa? Pertama, masdar. Masdar itu, ya ini kalau wazannya dipermudah, ya kita samakan saja, fa'lan semua. Ya, ini wazan yang sifatnya kiasi, ya, yang wazan yang sifatnya bisa kita analogikan. Nah, karena masdar ada dua jenis. Ada masdar yang kiasi, bisa kita kiaskan ke wazan yang ada, fa'lan. Dalam konteks ini, sulasi mujarot, semuanya sama. Ada memang wazan yang sifatnya simai. Bagaimana kita mendengar orang Arab itu masdarnya dia berbicaranya seperti apa. Ya, maka kita harus cari tahu dari kamus. Ya, misal, jalasa ya jelisu, jalsan. Mestinya jalsan secara kias. Tapi secara penggunaan lebih sering digunakan julusan. Ya, masdarnya sifatnya simai kita tahu dari kamus. Ya, kita mengetahuinya dari kamus. Kemudian ya, isim fa'il. Isim fa'il semuanya sama. Ya, alhamdulillah isim fa'il semuanya sama. Isim fa'il semuanya sama. Kemudian isim maf'ul, ya isim maf'ul wazannya juga sama. Isim maf'ul wazannya juga sama. Nah, fi'il amr ini dia sebenarnya tinggal copy paste dari fi'il mudhari. Ya, jadi fi'il amr ini sebenarnya tinggal copy paste dari fi'il mudhari. Kalau kita jeli memperhatikan fi'il amr, sebenarnya cara membentuk fi'il amr itu kita comot ya persis dari fi'il mudhari'nya. Misal kita punya wazan ya sajada yasjudu, ya yasjudu. Kita timpa, kita copy paste yasjudu. Kemudian huruf mudharaahnya kita buang, huruf mudharaah tadi yang ana itu hamzah, nun, ya, ta yang ada di depan huruf apa fiil mudhari. Jadi kita copy paste fiil mudhari, kemudian huruf mudharaahnya kita buang, kemudian huruf terakhirnya kita sukun. Ya, maka jadilah kayak bisa kita baca. Ya, kita bacanya apa? Af'ul gitu kan. Kita bacanya af'ul. Ya, karena diawali sukun. Karena ya-nya kan dibuang, fa-nya sukun, lamnya kita sukun. Jadi af'ul. Nah, karena nggak bisa dibaca, kita harus ya beri alif, apa hamzah wasol. Ya ini sebentar lagi karena apa namanya Zoom-nya yang free, kurang beberapa detik lagi nanti akan nutup sendiri, nanti langsung join lagi ya. Nah, ya nanti langsung join lagi, kita teruskan sedikit dan setelah itu tanya jawab. Sebentar lagi ini akan mati apa Zoom-nya. Nanti join lagi di link yang sama. Join lagi di link yang sama. Masuk lagi.